ini. Jadi misalkan saya mau melihat suatu power series about X sama dengan 0 adalah suatu series, suatu deret gitu ya, yang bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kalian lihat yang kanan dulu ya. Kita punya di X sama dengan 0, itu saya punya ada C0, C1, makanya dia bilang bentuk ini sama seperti bentuk polinomial gitu ya. Jadi kalau ada polinomial itu kan dia terbatas. Misalkan saya punya ada bentuk kuadrat, itu kan fungsi polinomial, gitu ya. Ada juga bentuk pangkat 3 itu fungsi polinomial. Kalau kuadrat itu maka dia dibatasi hanya sampai k-nya sama atau n-nya sama dengan 2, gitu ya, pangkat tertingginya. Nah, kita bisa melihat bahwa ada fungsi juga yang hampir sama seperti fungsi polinomial, cuman bedanya dia itu sampai tak hingga. Jadi dia bilang, now that we can test many infinite series, jadi dia mempunyai barisan-barisan yang tak hingga dari sekelompok bilangan, dari beberapa bilangan yang konvergen, maka kita dapat mempelajari jumlahannya, gitu ya. Itu yang tampak seperti infinite polinomial. Jadi ketika kita bicara polinomial, dia terbatas. Jadi misalkan saya punya ada ya tadi ya, X pangkat N, kemudian saya masukkan N-nya itu dari 0 sampai 2, berarti kan saya bisa menalaskan A1 X pangkat 2, sorry, A2 X pangkat 2, A1 X pangkat 1, A0 X pangkat 0, dan seterusnya. Ketika kita bicaranya adalah polinomial, maka dia dibatasi sampai pangkat tertingginya yang berapa. Sekarang kalau kita punya power series gitu ya, kita sebut jumlah ini sebagai power series karena dia dituliskan sebagai infinite series dari power of some variable. Kalau kita sekarang bicaranya adalah satu variabel, maka kita hanya bicara variabel X saja. Ya, sama seperti polinomial, power series itu juga dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, diturunkan, diintegralkan, dan seterusnya menjadi new power series. Nah, sekarang kita akan belajar power series-nya dulu. Power series untuk X sama dengan 0, kita bisa menyatakan C0, C1X, C2X, dan seterusnya. Kalau kita bicaranya adalah polinomial, maka dia berhenti di N tertentu. Tapi ketika dia diteruskan menuju tak hingga, maka kita katakan dia sebagai power series. Sehingga bentuk ini bisa saya nyatakan sebagai bentuk sigma, N sama dengan 0 sampai tak hingga, Cn X pangkat N. Yang depan sendiri kok nggak ada X-nya? Ada, yaitu X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1, 1 dikalikan C0, dan dikalikan C0 saja. Ini untuk X-nya yang sama dengan 0, maka seriesnya dibuat seperti ini. Sekarang, kalau saya punya a power series about X sama dengan A, maka nilai X-nya saya kurangi dengan A. Cn X min A pangkat N, gitu ya, sama sebenarnya, hanya saja di sini X dikurangi 0, yang di sini adalah X dikurangi A. Ya, kita punya C0, C1 X min A, C2 X min A kuadrat, dan seterusnya sampai tak hingga. Di mana the center A dan the koefisien C0, C1, C2 adalah konstan. Jadi kita punya A-nya ini adalah konstan, C0, C1, C2, dan seterusnya adalah konstan. Ini adalah definisinya ketika X sama dengan 0 dan ketika X sama dengan A. Gitu ya. Nah, kemudian contoh misalkan, saya punya taking all the coefficient to be 1 in equation 1 give the geometric power series. Kita akan mengubah dia menjadi bentuk barisan geometri, gitu ya. Sekarang saya punya n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n, saya punya bentuk seperti ini. Karena dia bentuknya tak hingga, maka kalian ingat bahwa kita punya barisan geometri tak hingga. Yang kita punya adalah untuk mencari jumlah dari barisan geometri tak hingga itu adalah pada waktu kalian SMA, kalian belajar S tak hingganya adalah A per 1 min R. Gitu ya. Nah, this is the geometric series with first term adalah 1 dan rasionya R-nya adalah X. It's convergent to 1 per 1 min X. Gitu ya. Untuk harga mutlak X atau rasionya, X-nya kurang dari 1. Sehingga kita bisa mengekspresikan dengan menulis 1 per 1 min X itu sama dengan ini. Gitu ya. Nah, di mana R-nya adalah di posisi kurang dari 1 atau min 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi kita bisa menuliskan ini menjadi geometric series, yaitu dia bentuknya seperti ini. Kita bisa menunjukkan R-nya adalah X dan suku pertamanya adalah 1.
gitu ya, kita bisa mendapatkan ini, untuk deret tak hingganya. Kemudian kita punya power series berikutnya, gitu ya. 1 min setengah X min 2 plus 1/4 X min 2 kuadrat, dan seterusnya kita bisa mengikuti polanya. Berarti ini adalah, ini kan sama juga dengan setengah pangkat 0 ya, kemudian X min 2. Kemudian di sini juga ada plus minusnya, hati-hati. Ketika dia bilangannya adalah ke yang ganjil ya, ini kan 0 ya, setengah X min setengah X min 2 pangkat 0 gitu ya, dia sama dengan 1. Kemudian ini kan juga setengahnya juga pangkat 0, jadi setengah pangkat 0, kemudian X min 2-nya juga pangkat 0. Jadi kalau dia digenap, dia hasilnya positif, kalau dia diganjil hasilnya negatif, maka kita mendapatkan bentuk min 1/2 pangkat N, X min 2 pangkat N, N-nya ganjil genap gitu ya, maka dia dan seterusnya. Ini bisa dinyatakan yaitu, oh A-nya itu adalah 2, C0-nya itu adalah 1, karena dia kan, power series-nya di X min A, gitu ya. Berarti A-nya adalah 2, ini adalah C0, C1-nya adalah min setengah, C2-nya adalah 1/4, dan seterusnya Cn-nya adalah min setengah pangkat N. This is geometric series, dengan suku pertamanya adalah 1, rasionya adalah, kalian masih ingat mencari rasio adalah suku kedua dikurangi suku ke-1 gitu ya. Maka kita punya adalah min X min 2 dibagi dengan 2. Ya, karena kita punya rasionya adalah U2 min U1, atau kalau misalkan kita pakai yang di sini ya, hasilnya kan sama aja, setengah X min 2 dibagi 1 sama dengan ini, atau 1/4 X min 2 kuadrat dibagi setengah X min 2, hasilnya adalah ini. Maka bentuk ini bisa saya nyatakan bentuk konvergen, yaitu ketika R-nya kurang dari 1. Kalau ini saya kerjakan, saya jabarkan, kemudian saya simplifikasi, saya mendapatkan 0 kurang dari X kurang dari 4. Sehingga bisa saya masukkan, kalau mengikuti barisan geometri, A/1 min R, A-nya saya masukkan 1, 1 min R, R-nya adalah min X min 2, ini dikena min sama min jadi kuadrat. Saya kerjakan ini, saya sederhanakan, saya mendapatkan 2/X. Sehingga 2/X itu bisa saya nyatakan sebagai 1 min setengah dan seterusnya ini. Dengan R-nya apa? X-nya antara 0 kurang dari X kurang dari 4. Kita punya, karena pada waktu kita belajar barisan geometri tak hingga, R-nya itu kan harga mutlak dari R-nya kurang dari 1, sehingga kita mendapatkan ini. Sehingga barisan yang nomor 4 ini, kalau kita mau menggunakan polynomial approximation di materi sebelumnya, ini kalian punya bentuk fx ya, bentuk ini adalah fx, fx-nya adalah 2/x, maka kita bisa mendapatkan 2/x for value of x near 2. Kalau saya masukkan nilai x-nya, berarti P0 itu kan ada 1, P1 adalah 1 min setengah X min 2, gitu ya. 1 min setengah X min 2. Kita punya polinomialnya kan bergerak dari 0, 1 gitu ya. Nah, ketika 1 berarti kan yang 0-nya masuk, min setengah X min 2. Nah, ini disamakan penyebutnya, dioperasikan, kita akan mendapatkan 2 min X per 2. Seperti ini. Kemudian kalau P2, kita juga bisa menyatakan polinomialnya pada waktu yang P2, berarti 1 min setengah X min 2 ditambah 1/4 X min 2 kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan bentuk ini. Nah, kalau misalkan kita mau dilihat gambarnya, P sama dengan 1. Itu berarti posisinya Y sama dengan 1. Kemudian persamaan 2 min X kuadrat itu adalah persamaan garis yang warna hijau. Kemudian P2 itu adalah yang warna kuning, 3 min ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau dicari lagi, itu semua, kalau ini semua saya jabarkan, ini bisa saya tuliskan sebagai 1 min R tadi itu, yaitu 2/X. Gambar 2/X-nya adalah seperti ini. Jadi semakin lama semakin mendekati. Ya, itu posisi untuk power series-nya. Power series-nya diarahkan ke bentuk deret geometri tak hingga, yaitu A/1 min R untuk mencari jumlah tak hingganya. Nah, untuk nilai X berapakah power series ini konvergen gitu ya. Kita punya yang pertama bentuknya adalah N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 ini. Kalau kita masukkan kan bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat dia power series itu jadi seperti apa rasionya nanti gitu ya. Nah, kita punya rasio kan U2 dibagi U1 atau UN plus 1 dibagi UN. Nah, untuk kasus yang A gitu ya, kasus yang A ini
kita bisa masukkan kalau mau UN+1 ya udah saya masukkan. Berarti kan saya punya ini N+1 min 1 gitu ya. Nah, itu saya masukkan, saya mendapatkan X pangkat N+1 dari yang ininya, X pangkat N+1 dibagi dengan N+1 ya, kemudian N per X-nya saya peroleh dari UN-nya. Jadi UN+1-nya kalau saya ambil di sini, itu kan N+1-nya N+1 min 1 gitu ya. Kita punya di sini, kemudian dikali, dibalik gitu kan ya. Itu kan boleh gini, X N+1 per N+1 ini ya, yang ini ya, yang ini, itu kan saya cari di Xn+1. Ketika saya cari di Xn+1 kan jadinya X pangkat N+1 dibagi N+1. Dibagi dengan ketika dia pangkat UN. Ke pangkat UN kan berarti X pangkat N dibagi dengan X gitu kan ya. X pangkat N dibagi dengan X. Kemudian hasilnya saya sederhanakan. X pangkat N sama X pangkat N+1 tadi bisa saling menghilangkan. Kemudian ini saya jabarkan, saya buka apa namanya ini, harga mutlaknya gitu ya. Saya buka harga mutlaknya, saya mendapatkan N per N+1, kemudian X pangkat N+1 sama X itu saling menghilangkan satunya, sehingga kita punya, ini ada N-nya ya, ini kurang N ini ada X pangkat N-nya. Sehingga ini yang tersisa, saya nggak bisa nulis ya di sini ya. Ini kan ada X pangkat N ya, harusnya kan X pangkat N memang. N dibagi X pangkat N. Nah, X pangkat N+1 di atas dengan X pangkat N di bawah, kan berarti yang tersisa hanya X gitu kan ya. Nah, maka dia ada harga mutlak X. Nah, karena dia tidak terpengaruh oleh N, maka harga mutlak X akan tetap kembali ke harga mutlak X. Padahal rasionya tadi kalau dia di geometri ini kan harus kurang dari sini. Jadi dia konvergennya ke X kurang dari 1, maka lawannya divergen ke X yang lebih dari 1. Ketika X sama dengan 1, kita mendapatkan harmonic series gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 1, kita masukkan, kita mendapatkan min 1 ini tadi. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan min 1, dia akan mendapatkan bentuk ini, harmonic series, min 1, min setengah, min sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. Jadi dia akan berubah-berubah posisinya plus minus, dan seterusnya. Itu kalau untuk yang kasus 1, yang A, ya posisinya. Nah, power series-nya sama seperti tadi, yang di sini. Ini juga sama, kita masukkan yang suku yang apa, soal yang nomor 2, kita cek rasionalitasnya, kita mendapatkan dia di posisi X kuadrat, oh berarti kalau dia apa, geometri tak hingga, kan berarti konvergennya di X kuadrat min 1. Lawannya berarti di X plus 1. Sebentar ya. Eh, jadi kita mendapatkan bentuk konvergennya di X kuadratnya kurang dari 1, divergennya di X kuadrat lebih dari 1. Ketika kita ambil X-nya sama dengan 1, maka dia punya seriesnya seperti apa. Nah, dia konvergen di posisi mana. Ya, yang sama prosesnya. Nah, kekonvergenan teorem untuk power series. Kalau dia konvergennya itu di X kurang dari C, ya, maka dia konvergen di situ. Berarti divergennya di X-nya lebih dari D, di mana seriesnya adalah X sama dengan D, dia konvergen jadi di salah satu gitu ya. Kalau dia konvergen di X sama dengan C, berarti R-nya kurang, harga mutlak dari R-nya kurang dari C. Kita nggak usah ini karena kita maunya nanti ke Taylor series-nya, Taylor sama Maclaurin-nya. Jadi ini hanya untuk mengetahui bahwa kita bisa menggunakan power series atau apa, barisan berpangkat gitu ya untuk menunjukkan ini. Tapi kita nggak perlu ke sininya. Ini juga, tapi intinya kalian sudah tahu tentang power series-nya. Nah, sekarang kita mau ke
Ini kekonvergenan, kita tidak perlu. Kita mau ke Taylor-Maclaurin-nya dari konsep power series tadi itu. Jadi kita bisa mengubah suatu series menjadi bentuk lain, ya. Nah, sekarang kita ke sini, kita mau ke jadi series representation-nya sebentar ya. Kalau tadi kita sudah bisa melihat bahwa ketika ada suatu power series, kita bisa menyatakan dia sebagai barisan geometri gitu ya untuk mengenerate suatu power series. Maka sekarang sama. Apa sih sebenarnya barisan itu merepresentasikan apa? Nah, misalkan gini, kalau kita punya ada bentuk ini AN X min A pangkat N ketika dia di X sama dengan A yang tadi kita lihat definisinya gitu ya. Dia N sama dengan 0 sampai tak hingga, maka saya bisa menjabarkan dia menjadi positif ini A0, A1 X min A, A2 X min A dan seterusnya. Ya, dari bentuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, posisinya dia sampai tak hingga. Nah, kita bisa melakukan turunan dari fungsi ini. Gitu ya, kita bisa melakukan turunan dari fungsi ini pada konvergen I-nya. Jadi kita punya turunannya, sekarang F-nya saya turunkan, saya punya F aksen X. Nah, ini saya A0 kan konstan ya, maka tinggal A1 X min A dan seterusnya. Nah, karena A1 X min A, ini masing-masing diturunkan kan X. Diturunkan kan 1 ya, ini diturunkan 0. 1 dikalikan A1 kita punya A1. Kemudian ini diturunkan, saya punya ini, dan seterusnya. Kemudian diturunkan yang kedua, dan seterusnya seperti ini diturunkan yang ketiga sama prosesnya, dia akan melakukan proses yang sama. Maka ketika dia diturunkan terhadap N atau diturunkan ke N gitu ya, kita akan mendapatkan bentuk pola A1, kemudian jadi 1, 2, A2, kemudian jadi 1, 2, 3 nih mengikuti. Maka kita bisa melihat, oh kalau begitu, kalau di sini turunannya turunan yang ketiga, ini ada 3, 2, 1. Maka kalau ada turunan ke N, kita punya N faktorial. Nah, A-nya mengikuti, kalau turunan pertama ini A1, turunan kedua A2, turunan ketiga A3. Maka turunan ke N di sini kita punya AN. Ditambah dengan jumlah dari suku-suku yang X min A-nya sebagai faktornya. Nah, setelah itu kita hold X sama dengan A-nya, ya, sehingga kita memperoleh ketika saya punya F aksen A, itu kan berarti sama dengan A1. F double aksen A, saya mendapatkan 1, 2, A2. F triple aksen A, saya mendapatkan 1, 2, 3. Karena apa? Ketika saya masukkan X min A, pada saat X sama dengan A, ini akan menghasilkan 0. Ini menghasilkan 0 semua. Sehingga saya mendapatkan F aksen, F double aksen, F triple aksen. Maka kalau saya mau ambil F turunan ke N, maka saya akan mendapatkan N faktorial AN. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini dia tidak memuat apa? X min A. Yang ininya, X min A-nya sebagai faktor, ketika saya masukkan X sama dengan A, maka hasil dari ini adalah 0. Maka kita mendapatkan masing-masing ini. Ya, sampai turunan ke N. Okay. Maka formula ini akan menunjukkan koefisien dari any power series. Ketika sebarang power series yang bentuknya seperti ini, AN-nya itu bisa saya cari dengan cara saya mencari F diturunkan diturunkan sebanyak N dari X sama dengan A dibagi dengan N faktorial. Sehingga kalau saya punya ada Fx-nya, sekarang bisa saya nyatakan sebagai tadi kan ada A0 ya, yang awalnya kan Fx sama dengan ini, A0, A1, dan sebagainya. Nah, tadi saya punya rumusan untuk AN. Rumusan untuk AN adalah F diturunkan terhadap N, diturunkan sebanyak N, A, N faktorial. Nah, sekarang kalau saya punya ada A0 gitu ya, maka F diturunkan ke 0, A ini adalah 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1, diturunkan ini berarti kita punya ada Fx yang ini, FA-nya, karena A0. Kemudian A1 berarti apa? F diturunkan satu kali, ini A, ini N, kita punya A1-nya, kemudian A1 dikalikan dengan X min A. Ya, ini kan kita punya A1 dikalikan X min A. A2-nya itu tadi berarti turunan kedua A, kemudian dibagi 2 faktorial,
2 faktorial dikalikan dengan X min A kuadrat. Kita punya bentuk seperti itu. Nah, bentuk ini itu dikenal sebagai Taylor series. Jadi ketika saya punya ada sigma K sama dengan 0 sampai T hingga F turunan ke K A per K faktorial, ini tadi kan posisi untuk A-nya ya. Posisi untuk A-nya, A0, A1 dan sebagainya, AN. Kalau di sini berarti kan AK. Nah, AK-nya kan tadi dicari dari Fn ini tadi. Ini tadi kalau AK berarti kan F diturunkan terhadap K, A per K faktorial dikalikan X min A K. Ketika saya punya ada suatu fungsi F gitu ya, suatu fungsi with derivative of all order gitu ya, untuk suatu interval yang memuat A di titik interiornya, maka Taylor series itu dapat di-generate dengan F di X sama dengan A. Jadi kalau saya punya seperti ini, saya bisa men-generate posisi ini, bahwa dia sama dengan FA, F aksen A, X min A sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, sama tadi yang power series yang di awal tadi, maka dia akan mendapatkan yang namanya Maclaurin series. Yaitu ketika X-nya sama dengan 0, saya akan mendapatkan FK 0, K faktorial X pangkat K. Ini generate-nya untuk Maclaurin series. Jadi, kalian sudah tahu ada yang namanya deret Taylor, ada yang namanya deret Maclaurin. Contoh misalkan ini. Saya punya ada sembarang fungsi F, yaitu 1/X, di A sama dengan 2. Dia bisa saya nyatakan dalam deret Taylor. Ya, atau kita mau tahu dia konvergennya di mana gitu ya. Nah, caranya saya punya Fx-nya seperti ini, maka saya butuh mencari masing-masing tadi, yaitu di X sama dengan 2 atau A sama dengan 2. Maka saya butuh mencari F2, F aksen 2, F double aksen 2, dan seterusnya. Gitu ya. Kita akan mendapatkan Fx-nya adalah 1/X atau X pangkat min 1, maka F aksen X-nya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian dieksekusi di X sama dengan 2. Ketika saya eksekusi di X sama dengan 2, maka saya mendapatkan F2, saya mendapatkan F aksen 2, saya mendapatkan F double aksen 2, dan seterusnya sampai Fn ini dan seterusnya. Gitu ya. Kita akan mendapatkan berapa nilainya. Nah, kemudian deret Taylor-nya bisa saya nyatakan berarti F2, F aksen 2 dikalikan X min 2, kemudian F double aksennya dikalikan X min 2 kuadrat, dan seterusnya. Ya, bentuk ini saya masukkan F2-nya adalah setengah, F aksen 2-nya adalah min 1/4 atau min ini, min 1/2 kuadrat, F3-nya adalah 1/2 pangkat 3 dan seterusnya, kita mendapatkan bentuk ini. Berarti kita bisa mengekspand yang awalnya itu adalah 1/X, bentuknya seperti ini. Kemudian dari sini diubah dia menjadi barisan tak hingga tadi, yaitu suku pertamanya adalah setengah, kemudian rasionya adalah I min setengah dikurangi ini ya, jadi dibagi U2 dibagi U1, kita punya rasionya ini. Nah, konvergennya di R yang kurang dari 1. Nah, R-nya siapa? R-nya kita punya ini tadi. Berarti ininya kurang dari 1, sehingga kita mendapatkan bahwa 1/1 min R itu sama dengan bentuk ini, sama dengan 1/X. Artinya apa? Ketika saya punya ada fungsi 1/X, dia bisa saya nyatakan sebagai bentuk barisan tak hingga, deret geometri tak hingga. Ya, kita bisa mengenerate Fx-nya itu menjadi deret geometri tak hingga, deret geometri Fx-nya sama dengan 1/X itu bisa saya generate menjadi bentuk power series. Power series-nya bisa saya nyatakan dalam bentuk barisan geometri tak hingga. Kemudian dari barisan geometri tak hingga kita tahu dia divergen atau konvergennya kemana. Ketika barisan geometri tak hingga itu konvergennya pada saat rasionya kurang dari 1, maka 1/X ini kita bisa tahu di X sama atau di A sama dengan 2 itu dia akan konvergen ke 1/X, di mana R-nya itu adalah X min 2 kurang dari 2. Atau kalau ini kita jabarkan X min 2 kurang dari 2 itu kalau kita lepas ininya, lepas harga mutlaknya, dia akan menjadi 0 kurang dari X kurang dari 4. Itu ya kalau kita jabarkan. Ini ketika kita bicara deret Taylor gitu ya. Nah, kalau ini kita mau nyatakan dia sebagai polinomial, linearisasi dari suatu fungsi yang dapat diturunkan pada titik A, dia dapat juga dinyatakan sebagai polinomial berderajat 1.
gitu ya. Kalau saya punya ada P1X, maka dia dibatasi 0, 1. Maka kita mendapatkan pada saat 0 itu FA, pada saat 1 itu adalah F aksen A, X min A. Maka kita akan mendapatkan bentuk aproksimasi dari Fx-nya di sekitaran X sama dengan A. Nah, kalau kita mau melihat Taylor polynomial order n, maka Pn-nya kalau tadi 1 itu kan cuma satu set ya. Tapi kalau kita mau melihat polinomial, ingat polinomial itu dia terbatas, bukan tak hingga. Kalau power series dia tak hingga. Maka ketika kita mau melihat dia polinomial dari si Taylor, maka sama Fa, F aksen A, X min A, dan seterusnya sampai berakhir di F diturunkan diturunkan sebanyak n. Ya, itu definisinya kalau kita bicara Taylor polynomial dengan order n. Contoh, tentukan Taylor series-nya dulu, gitu ya, dari suatu fungsi. Berarti kita harus mencari turunan-turunan masing-masing, dieksekusinya di X sama dengan 0. Ingat, ketika X sama dengan A, kita mendapatkan Taylor. Ketika X sama dengan 0, kita mendapatkan Maclaurin. Ya. Kalau sudah mendapatkan Taylor series-nya, kita bisa mencari Taylor polinomialnya, yaitu ketika n-nya terbatas, tidak tak hingga. Gitu ya. Kita membuat Taylor series-nya dulu. Fungsi kita adalah fx. Kalian ingat bahwa fx diturunkan adalah e pangkat x lagi gitu ya. Kalau e pangkat x diturunkan, e pangkat x, e pangkat x diturunkan dan seterusnya. Berarti kita punya yang pertama adalah bentuk yang dia tanpa turunan dulu, f0. Ketika dimasukkan e pangkat 0, berarti kan saya punya 1 nanti f0-nya. Maka saya punya 1 di sini. Kemudian f aksen dikalikan x min a. Karena a-nya 0, kita punya x. Kemudian kita punya f aksen 0, x. Maka kita punya turunan dari e pangkat x tetap 0 gitu ya. Tetap e pangkat x, kemudian dimasukkan 0, dia tetap 1. Ya, 1 dikalikan x. Kemudian f double aksen 0, 2 faktorial x kuadrat, 2 faktorial itu 2, x kuadrat 2, kemudian f double aksennya e pangkat x lagi, dimasukkan x-nya 0, dia tetap 1, setengah x kuadrat, dan seterusnya. Ingat kita mau membuatnya adalah Taylor series dulu, jadi dia menuju tak hingga. Power series-nya adalah power series yang dia tak hingga. Kita jabarkan, kemudian kita buat notasi sigmanya, K sama dengan 0 sampai tak hingga. Di sini bentuknya adalah X pangkat K dibagi K faktorial. Ini adalah Maclaurin karena apa? Dieksekusinya di X sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0. Kita punya ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini adalah bentuk barisan tak hingga geometrinya. Maka kalau bentuk tak hingga kan kita tahu bahwa R-nya adalah X per 1. Gitu ya, X per 1. Nah, itu dia pasti apa? Konvergennya untuk E pangkat X pasti setiap X-nya. Karena kita punya X, U2 dikurangi U2 dibagi U1 itu adalah X. Maka dia konvergennya menuju E pangkat X untuk setiap X-nya. Sekarang kalau kita mau mencari polinomialnya, yaitu di order n, ketika X-nya sama dengan 0, ya dia berhenti di X pangkat n faktorial. Kita punya polinomial Taylor. Contoh lagi, tentukan barisan Taylor-nya dan Taylor polinomial generate sebagai fx sama dengan cos x. Maka kita harus punya turunan pertama fx, turunan kedua sampai turunan ke n, gitu ya. Kita juga harus punya pada saat dia tidak diturunkan, maka fx sama dengan, kemudian turunan pertamanya min sin x, turunan keduanya adalah min cos x, turunan ketiga ini, turunan ke ini 2n, kita punya ini sampai 2n plus 1, gitu ya. Kemudian dieksekusinya di X sama dengan 0. Kita punya berarti ada at X sama dengan 0, masukkan masing-masing, cosine adalah 1, sinusnya adalah 0. Jadi turunan masing-masing adalah seperti ini. Nah, kalau dimasukkan F0, F aksen 0, dan seterusnya kita punya Taylor series-nya. Kita cari masing-masingnya, F0-nya adalah 1, F0 kan cos X ya, cos 0, 1, kemudian sin 0, X kita masukkan ke sin X, kita punya 0 kali X, dan seterusnya. Kita punya bentuknya adalah yang suku-suku ganjil saja. 1, kemudian min X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial, X pangkat 2N per 2N faktorial, maka kita bisa mencari, oh kalau gitu bentuk Taylor series-nya untuk Fx sama dengan cos X adalah ini. K sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat K, X pangkat 2K per 2K faktorial. Untuk yang polinomialnya sama dicarinya itu.
Kita mencarinya kan pada saat itu ya, gitu ya, kita diminta untuk mencari, sampai dengan min pangkat turunan ke 2n gitu ya, 2n+1, maka dicari 2n+1-nya sampai di posisi ini. Karena kita mau melihat 2n-nya di situ adalah, turunan ke n-nya, ya di posisi ini. Jadi kalau kita lihat, nah posisinya seperti ini, kalau untuk polinomial dari cos X-nya. Aku itu ada banyak, karena kita punya ini adalah P2n gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau ambil n-nya 1, ya sudah dimasukkan pada waktu P-nya 1, yaitu kita punya ada di P0 sama dengan 1 ini, garis lurus yang warna ungu. Kemudian kalau saya mau masukkan P-nya P tadi kan P1-nya 0 ya, kan kita punya dia suku-suku yang nah ini P1-nya kan 0, berarti P2-nya di sini kelompok Korea kita mendapatkan warna biru ini. Karena fungsi cos kan ini, apa, ini ya yang warna biru ini ya, ini. Kemudian kalau yang dia 3 dia kenapa? 3 dia 0, kemudian untuk yang 4 bentuknya seperti ini, X pangkat 4 bentuknya seperti itu. Adalah yang P2, P4, P6, P8, P10, P12 dan seterusnya. Contohnya, nah, can be shown not easily. Kalau fx0 ini juga sama, kita berarti mencari turunannya f0, f aksen 0, f double aksen 0, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa pada saat x0 diturunkan, pada saat ini ya, x-nya 0, kita punya 0, berarti 0, f aksen 0-nya kita masukkan. Dan kalau saya turunkan, ini e pangkat minus setengah x kuadrat gitu ya. Kemudian saya masukkan 0, hasilnya adalah 0, dan seterusnya. Maka bentuk fx ini bisa saya nyatakan dalam Taylor series seperti ini. Dia menuju 0 gitu ya. Kalau dijumlahkan kan juga, sorry. Menuju 0 masing-masing gitu ya. Maka konvergennya kalau dijumlahkan adalah 0 gitu ya. Tapi konvergen fx hanya terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Nah, kita punya seperti ini, masing-masing ini. Nah, ini adalah materi untuk dari Taylor-Maclaurin. Jadi kalian bisa mengubah bentuk masing-masing ini gitu ya. Ke Taylor polinomial ordernya 1, 2, 3. Masing-masing ini kalian bisa mencari turunannya sama seperti tadi sampai ketemu Taylor polinomialnya. Kemudian kalau mau mencari Taylor seriesnya sama, dicari sampai bentuk tak hingganya, kemudian dieksekusi di X sama dengan 0. Nah, konvergensinya kita tadi tahu bahwa ketika dia bisa dinyatakan dalam bentuk barisan geometri tak hingga, kita bisa mendapatkan masing-masing ininya untuk konvergennya. Ini kita akan bahas hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan membahas konvergensi untuk deret Taylor-nya. Seperti yang saya sampaikan biasanya, kalau online memang tidak bisa sampai 2 SKS, hanya memberikan materinya, kemudian kalian coba latihan soalnya yang ada di sini gitu ya, untuk mencari deret Taylor dan deret Maclaurin. Ini ketika X sama dengan A, dapat di A sama dengan 2 seperti apa, kemudian kalian cari untuk Maclaurin-nya, yaitu ketika X sama dengan 0. Ini kalian coba dulu latihan soalnya, kalau sudah disampaikan di WA Group, kalau stuck nanti kita bahas di WA Group, kalau enggak itu hari Jumat kita masuk lagi untuk membahas kekonvergenan dari si deret Taylor ini. Ya, kita akan membahas konvergensi dari deret Taylor ini seperti apa. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi online hari Jumat untuk melanjutkan materi kekonvergenan dari deret Taylor. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai ketemu di hari Jumat online ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.